Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang turun jauh sebelum kemajuan ilmiah modern, terus menjadi sumber inspirasi yang mengejutkan. Para ilmuwan terkesima saat menemukan bahwa temuan-temuan mereka telah terungkap dalam kata-kata kitab suci Al-Quran berabad-abad sebelum penelitian mereka dilakukan. Ini adalah bukti gemilang bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar kitab agama, tetapi juga panduan universal yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk fenomena alam. Fakta bahwa pengetahuan ini telah terdokumentasi dalam Al-Quran sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum peralatan ilmiah canggih ada, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi pengetahuan yang tak terbatas. Kita diingatkan bahwa kebenaran dan keajaiban alam semesta telah diungkapkan kepada kita dalam kandungan isi Al-Quran. Terus, fenomena apa sajakah yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran? Ini dia ulasannya. Yang pertama, fenomena bertemunya dua lautan menjadi salah satu misteri alam yang menarik perhatian banyak ilmuwan dan pencinta ilmu pengetahuan. Di antara contoh paling menonjol adalah pertemuan antara Samudera Atlantik dan Mediterania, di mana kedua aliran air memiliki karakteristik yang berbeda namun tetap mempertahankan batas yang jelas di antara keduanya. Seorang oceanografer terkemuka, Jacques Yves Cousteau, dari berbagai negara, menemukan keunikan ini. Ia menemukan bahwa meskipun kedua aliran air ini berdampingan, mereka tidak bercampur satu sama lain. Dengan pengetahuannya yang luas, Cousteau menjelaskan fenomena ini sebagai adanya dinding yang memisahkan kedua aliran air tersebut, sehingga menghasilkan pembatasan alami yang mengagumkan. Namun, keajaiban yang lebih besar muncul ketika seorang muslim menunjukkan kepada Cousteau bahwa fenomena ini telah dijelaskan dalam Al-Quran berabad-abad sebelumnya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20, Al-Quran dengan jelas menggambarkan tentang pertemuan dua lautan dan adanya batasan yang tidak bisa dilampaui di antara keduanya. Bahkan, dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah menjelaskan bagaimana Dia menciptakan dua lautan yang mengalir berdampingan, dengan salah satunya tawar dan segar, dan yang lainnya asin, serta Dia menjadikan di antara keduanya dinding yang tak tertembus. Kejadian ini menyadarkan kita akan keajaiban alam semesta yang telah diungkapkan dalam Al-Quran, memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang kebesaran penciptaan Allah. Itulah mengapa setiap ayat dalam Al-Quran adalah tanda kebenaran dan kebijaksanaan dari Sang Pencipta. Subhanallah. Yang kedua, fenomena misterius tentang keberadaan api di dasar lautan telah mengundang perhatian ahli geologi dari berbagai negara, termasuk Anatoles Bagovich dari Rusia dan Yuri Bogdanov dari Amerika Serikat, serta ilmuwan Amerika Serikat lainnya, Ron Alaney. Mereka menemukan fenomena ini saat melakukan penelitian tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Seperti lava cair yang mengalir dengan gemuruh, api ini bersamaan dengan abu vulkanik menyerupai gunung berapi di daratan, mencapai suhu yang mencengangkan hingga 231 derajat Celcius. Namun, yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa suhu ini tidak cukup untuk menghangatkan seluruh air di atasnya, apalagi memadamkan kekuatan dahsyat dari api yang membara di dasar lautan tersebut. Ini membawa kita pada sebuah keajaiban yang telah diungkapkan dalam Al-Quran berabad-abad sebelum penemuan ini. Dalam surah At-Tur, ayat 1-3, Allah bersumpah dengan berbagai ciptaannya, termasuk laut yang menyimpan misteri api di dasarnya. Ini menunjukkan betapa luasnya pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang terkandung dalam Al-Quran, menjadi bukti nyata bahwa setiap ayat dalam kitab suci ini adalah tanda kebenaran yang tak terbantahkan. Keberadaan api di dasar lautan adalah salah satu dari sekian banyak mukjizat alam yang mengingatkan kita akan kebesaran penciptaan Allah, serta memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia alam semesta yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh manusia. Sungguh, segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui. Subhanallah. Yang ketiga, penciptaan berpasang-pasangan adalah salah satu rahasia alam semesta yang menggugah keingintahuan manusia selama berabad-abad. Paul Dirac, seorang ilmuwan terkemuka asal Inggris, telah mengungkapkan temuan pentingnya bahwa materi di alam semesta diciptakan dalam pasangan-pasangan yang disebut dengan parit. Penemuan revolusioner ini menegaskan bahwa tidak hanya benda-benda besar di alam semesta yang memiliki pasangan, bahkan partikel-partikel terkecil pun memiliki pasangan yang saling berdampingan. Temuan ini begitu penting sehingga pada tahun 1933, Dirac dianugerahi Nobel di bidang fisika atas kontribusinya yang mengubah paradigma dalam pemahaman ilmiah tentang alam semesta. Namun,
Yang lebih menarik adalah kenyataan bahwa Al-Quran telah mengungkapkan konsep ini berabad-abad sebelum penemuan ilmiah ini terjadi. Dalam surah Az-Zariyat ayat 49, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan dalam pasangan-pasangan, sebagai tanda kebesaran Allah yang tidak terbatas. Ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Bahkan, para ilmuwan pertanian modern pun mengakui bahwa fenomena ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak turunnya Wahyu 14 abad yang lalu. Saat kita memahami bahwa Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang luas dan mendalam, kita semakin terpana oleh kebesaran dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Dan melalui rahasia alam semesta ini, kita diingatkan tentang keajaiban penciptaan Allah yang luar biasa. Sungguh, tiada henti rasa kagum dan syukur kita kepadanya. Subhanallah. Di Al-Quran, sebagai sumber kebenaran yang agung, telah mengungkapkan rahasia penciptaan berpasang-pasangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam surah Taha ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dalam berbagai warna dan rasa, menunjukkan keindahan dan keberagaman dalam penciptaannya. Salah satu fenomena berpasang-pasangan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran adalah penentuan jenis kelamin manusia. Penelitian ilmiah di abad ke-20 dalam bidang genetika telah mengungkap bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom yang terdapat dalam sperma pria. Kromosom X membawa sifat-sifat kewanitaan, sedangkan kromosom Y membawa sifat-sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita, hanya terdapat kromosom X. Oleh karena itu, jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi sel telur dan membawa kromosom X atau Y. Sebelum penemuan ilmiah ini, banyak yang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Namun, Al-Quran telah mengungkapkan kebenaran ini berabad-abad sebelumnya. Dalam surah An-Naml ayat 45 dan 46, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani yang dipancarkan, menegaskan keagungan penciptaannya yang sempurna dan harmonis. Dengan demikian, kita disadarkan akan kebesaran Allah yang telah diungkapkan dalam Al-Quran, memperkuat keyakinan kita akan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Melalui pengetahuan yang terkandung dalam kitab suci ini, kita diajak untuk memahami dan menghargai keindahan dan keajaiban penciptaannya yang luar biasa. Allahu Akbar. Yang keempat, jasad Fir'aun yang masih utuh. Penemuan jasad Fir'aun yang masih utuh menjadi salah satu bukti keajaiban dalam penelitian arkeologi. Pada tahun 1975, Presiden Prancis, bersama dengan kerajaan Mesir, menyatukan upaya untuk mempelajari mumi Fir'aun yang terkenal tersebut, yang diakini hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi tersebut. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bosaili, mengungkap fakta mengejutkan bahwa jasad tersebut masih mempertahankan sisa-sisa garam yang melekat padanya, menegaskan kebenaran kisah dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 92 menjelaskan bagaimana Allah membiarkan jasad Fir'aun yang telah mati ditelan oleh laut, sebagai tanda bagi manusia setelahnya agar mengambil pelajaran. Namun, banyak di antara manusia yang lengah terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Penemuan ini bukan hanya sekadar hasil penelitian ilmiah, tetapi juga mengingatkan kita akan kebenaran dan keagungan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang penuh hikmah. Melalui temuan ini, kita diajak untuk merenungkan kebesaran Allah dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran, agar kita tidak terlena dalam kesombongan dan lalai terhadap tanda-tanda kekuasaannya. Subhanallah. Yang kelima, tentang dasar laut. Penelitian yang mendalam tentang dasar laut telah mengungkapkan misteri ini yang menyelimuti kedalaman samudra. Kedalaman air laut yang mencapai ratusan meter, bahkan hingga 1 kilometer atau lebih, hampir tidak ditemukan cahaya. Penelitian menggunakan alat modern yang mampu menyelam ke dalam samudra telah memastikan bahwa bahkan di kedalaman yang paling dalam, cahaya tidak mampu menembus. Keajaiban ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yang menjelaskan tentang kegelapan yang meliputi dasar laut. Dalam surah An-Nur ayat 40, Allah menggambarkan betapa gelapnya dasar laut yang diliputi oleh ombak yang bergelombang dan awan yang bertindih-tindih di atasnya. Bahkan ketika seseorang mengeluarkan tangannya, dia tidak akan dapat melihatnya tanpa cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Keberadaan pengetahuan ini dalam Al-Quran sejak berabad-abad yang lalu menjadi bukti nyata kebenaran kitab suci tersebut sebagai wahyu Allah. Kita sebagai kaum beriman semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang tak terbantahkan. Penemuan-penemuan ilmiah yang sejalan dengan firman-firman Al-Quran hanya menguatkan keyakinan kita akan keagungan Allah dan kebenarannya. Subhanallah.
Yang keenam tentang siklus air, adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan dan menjadi objek pembelajaran dalam mata pelajaran IPA. Para sahabat beriman pasti mengingat pelajaran ini dengan baik. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap yang mengagumkan. Air di permukaan bumi, baik itu di lautan, sungai, atau kolam, akan menguap ketika terkena sinar matahari, membentuk uap air yang naik ke udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya, mengatur gerakan angin untuk membawa uap air tersebut membentuk awan. Awan, yang seakan-akan ditata olehnya di langit, menjadi tempat berkumpulnya uap air hingga mencapai titik jenuh. Ketika kandungan air dalam awan sudah mencapai batasnya, hujan pun turun ke bumi. Setetes demi setetes, air kembali ke lautan, sungai, dan kolam, melanjutkan siklusnya. Tidak hanya sebagai proses alami, siklus air juga merupakan tanda kebesaran Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum ayat 48, Allah menggambarkan bagaimana Dia mengirimkan angin yang membentuk awan di langit, yang kemudian menurunkan hujan untuk membasahi tanahnya. Dan ketika hujan itu menyentuh hamba-hambanya, tiba-tiba mereka merasa gembira karena anugerah darinya. Mengamati siklus air adalah seperti menyaksikan mukjizat kehidupan yang terus berputar sesuai dengan rencana Allah. Kita diajak untuk memahami keagungan penciptaannya dan merasa syukur atas rizki yang diberikannya. Sungguh, dalam setiap fenomena alam terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebaikannya yang tak terhingga. Subhanallah. Yang ketujuh tentang tumbuhan bertasbih. Penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Profesor William, mengungkapkan fenomena menakjubkan tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Suara ini direkam dan disimpan, kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang ditampilkan dalam bentuk rangkaian garis pada layar monitor. Yang luar biasa adalah garis-garis ini membentuk lafaz Allah, yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Majalah sains ternama, Journal of Line Molecular Biology, menjadi saksi atas penemuan ini. Penemuan ini mengingatkan kita pada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih kepadanya. Namun manusia tidak memahami tasbih mereka. Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Penemuan ini memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Allah dan keajaiban penciptaannya. Tumbuhan, yang seringkali dianggap sebagai makhluk yang tidak memiliki kesadaran, ternyata juga mengungkapkan tasbih kepada penciptanya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk selalu memperhatikan dan menghargai keajaiban alam yang telah diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Yang kedelapan tentang sidik jari manusia merupakan salah satu ciri khas yang unik dan tidak dimiliki oleh siapapun secara identik. Keunikan ini telah lama menjadi bahan penelitian dan penggunaan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelidikan kejahatan. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1880 adalah salah satu langkah awal dalam memahami keistimewaan sidik jari manusia. Dalam buku Miracle of Al-Quran and As-Sunnah, fenomena sidik jari disebutkan sebagai salah satu keajaiban yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada manusia, apakah mereka mengira bahwa Dia tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka, padahal Dia mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna. Ini menegaskan bahwa sidik jari adalah bukti keajaiban penciptaan Allah. Kehadiran sidik jari yang unik ini telah dimanfaatkan oleh polisi sebagai alat identifikasi dalam mengungkap kejahatan. Karena setiap sidik jari manusia memiliki pola yang berbeda, hal ini menjadi alasan kuat untuk mengenali pelaku kejahatan. Selain itu, penggunaan sidik jari juga meluas dalam berbagai bidang, seperti kartu identitas di seluruh dunia dan sistem keamanan pada perangkat teknologi, termasuk smartphone. Dengan demikian, keberadaan sidik jari tidak hanya menjadi bukti keajaiban penciptaan, tetapi juga menjadi alat yang penting dalam pengidentifikasian dan perlindungan keamanan. Hal ini mengingatkan kita akan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan setiap detail dari manusia dan alam semesta. Subhanallah. Yang kesembilan tentang garis edar tata surya. Para ahli astronomi telah mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai hingga 720.000 km per jam ke arah bintang Vega. Fenomena ini disebut dengan istilah garis edar, yang menunjukkan perjalanan matahari dalam alam semesta. Selain matahari, semua planet dan satelit yang terdapat dalam sistem tata surya juga mengikuti jalur pergerakan yang sama.
Ini mengindikasikan betapa besar pengaruh gravitasi matahari terhadap semua objek di sekitarnya. Namun, keajaiban dari semua ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 38 dan 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana matahari bergerak di tempat peredarannya yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaannya yang luar biasa dalam menciptakan tata surya dan mengatur gerakannya. Ketenangan dan kepastian perjalanan matahari ini menggambarkan kekuatan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Melalui ayat-ayat Al-Quran, kita diajak untuk merenungkan keagungan penciptaannya dalam tata surya dan garis edarnya. Sungguh, setiap fenomena alam adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang patut kita syukuri dan kagumi. Subhanallah. Ayat dalam surah Yasin ayat 38 hingga 40 memuat kebenaran yang luar biasa tentang peredaran waktu di alam semesta. Malam tidak dapat mendahului siang, begitu pula sebaliknya, dan keduanya berada pada garis edarnya masing-masing. Fenomena ini telah menjadi bahan kagum para ilmuwan, yang dengan penelitian ilmiahnya menguatkan kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, teknologi modern seperti yang kita miliki saat ini belum ada. Namun, kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran tidak pernah pudar, bahkan semakin terbukti seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan tak henti-hentinya terpesona dengan kebijaksanaan dan kebenaran yang terkandung dalam kitab suci ini. Melalui penelitian ilmiah, kebenaran Al-Quran semakin jelas dan tak terbantahkan. Video ini memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang mutlak dan seharusnya tidak ada keraguan dalam hati kita terhadapnya. Sebaliknya, kita diingatkan untuk memperdalam pemahaman kita akan kitab suci ini dan mempergunakan pengetahuan tersebut untuk menjalani hidup dengan lebih baik sesuai dengan petunjuknya. Subhanallah. Wallahu alam bishawab. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Teruslah semangat dalam beribadah dan jangan lelah berbuat kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.